Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Gretel dan Hansel. Film ini telah rilis pada tanggal 31 Januari tahun 2020. Siapa sih yang gak tahu kisah dari Gretel dan Hansel? Gretel dan Hansel adalah sebuah dongeng yang sangat-sangat terkenal di Jerman. Di dalam film ini, kisah Gretel dan Hansel dibuat sedikit berbeda dari versi aslinya. Namun, masih ada kemiripan dengan versi aslinya guys. Pertama kali gue menonton film ini, gue agak bingung sih dengan endingnya. Dan akhirnya, setelah menonton berulang-ulang, baru paham dengan alur ceritanya. Film ini mengisahkan petualangan Gretel dan Hansel setelah mereka diusir oleh ibu mereka karena masalah ekonomi yang dialami oleh keluarga mereka. Penasaran ceritanya? Oke, langsung saja ke ceritanya guys. Cerita dibuka diperlihatkan latar tempat sebuah desa. Di desa tersebut, lahirlah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Seluruh orang di desa mengatakan bahwa bayi ini adalah bayi yang paling cantik di desa itu. Namun suatu hari, bayi ini terserang penyakit berbahaya dan diprediksi akan meninggal dalam jangka waktu yang dekat. Karena orang tuanya tidak mau anak itu meninggal, ayahnya kemudian membawa anaknya pergi menemui seorang penyihir. Konon katanya, penyihir itu bisa menyembuhkan penyakit yang diderita anak tersebut. Sebelum disembuhkan, orang tua dari si anak harus percaya dengan kegelapan. Demi anak tercintanya, ayahnya pun langsung percaya dengan kegelapan. Setelah penyakit itu diangkat, anak itu kembali sehat. Namun si penyihir ini memberi sebuah hadiah berupa keahlian nujum pada anak tersebut. Keahlian nujum merupakan keahlian di mana seseorang bisa meramalkan nasib seseorang. Saat anak itu tumbuh besar, ia bisa meramal masa depan banyak orang. Tetapi masa depan yang ia ramalkan selalu menjadi masa depan yang berakhir buruk. Setiap hari, anak ini semakin kuat berkat kekuatan yang diberikan penyihir itu. Namun lama-kelamaan, kekuatannya digunakan untuk membunuh orang-orang. Suatu hari, anak ini dengan sengaja mengendalikan pikiran ayahnya dan membuat ayahnya bunuh diri. Karena sikap kejamnya itu, seluruh warga desa sepakat untuk membawa anak itu pergi ke hutan belantara dan membuangnya di sana. Namun anak itu sangat cerdik. Ia dapat bertahan hidup dengan kekuatannya sendiri. Hingga saat ini nasibnya tidak diketahui. Beberapa tahun kemudian, hiduplah kakak beradik bernama Gretel dan juga Hansel. Gretel adalah seorang gadis berumur 16 tahun dan Hansel adalah seorang bocah laki-laki yang berumur 8 tahun. Gretel dan Hansel memiliki ikatan batin yang sangat kuat sehingga membuatnya selalu bersama-sama. Mereka tumbuh di lingkungan desa dan keluarga mereka mengalami krisis ekonomi setelah ayah mereka meninggal. Gretel pun mencoba untuk membantu ibunya dengan mencoba menjadi pembantu. Namun calon majikannya ini sangat-sangat cabul yang membuat Gretel tidak betah berada di sana. Ia pun bercerita pada ibunya bahwa ia menolak bekerja di sana. Lalu, ibunya menyuruh Gretel dan Hansel untuk pergi dari rumahnya karena sang ibu tidak dapat menghidupi kebutuhan keluarganya. Alhasil, Gretel dan Hansel diusir oleh ibu mereka sendiri. Mereka akhirnya mengikuti perintah dari ibunya dan segera pergi ke hutan belantara. Di hutan tersebut, mereka sangat kedinginan dan sangat-sangat kelaparan. Gretel dan Hansel tidak tahu kemana mereka akan pergi. Saat malam hari, mereka pun menemukan sebuah rumah kosong dan memutuskan untuk bermalam di sana. Saat mereka hendak tidur, tiba-tiba saja ada orang aneh yang berteriak sangat keras dan langsung mengejar mereka. Tapi untung saja nyawa mereka diselamatkan oleh seorang pemburu. Pemburu itu dengan sigap langsung mengalahkan orang aneh itu. Gretel dan Hansel kemudian diajak pergi ke tempat tinggal si pemburu itu. Di sana mereka diberi makan dan diizinkan untuk menginap semalam. Pemburu itu menyuruh mereka untuk pergi ke Rimbawan, tempat di mana Gretel dan Hansel akan menemukan makanan, pekerjaan, dan tempat tinggal yang akan mereka butuhkan. Namun untuk sampai ke tempat itu, mereka membutuhkan waktu 2 hari 2 malam untuk sampai ke sana. Keesokan paginya, Gretel dan Hansel memulai perjalanan mereka. Saat sedang menelusuri hutan, Gretel sering mendengar suara aneh yang berbunyi, "Ikuti aku." Dia juga sering melihat sesosok wanita berbaju hitam yang tampak mirip seperti penyihir. Banyak orang berkata bahwa hutan itu adalah sarang dari seorang penyihir yang bernama Holda. Holda adalah penyihir yang suka memangsa anak-anak
agar ia tetap kuat dan awet muda. Namun, Gretel dan Hansel tidak tahu menahu tentang penyihir yang tinggal di hutan tersebut. Karena kelaparan, mereka berdua sampai memakan jamur aneh yang membuat mereka berhalusinasi. Setelah itu, Gretel dan Hansel mencium aroma-aroma kue yang berasal dari sebuah rumah yang terletak di tengah hutan. Mereka pun langsung pergi ke tempat itu untuk melihat-lihat. Tempat itu sangatlah aneh dan agak mengerikan. Gretel dan Hansel pun mengetok pintu rumah itu, namun sama sekali tidak ada yang menjawab. Hansel kemudian menemukan celah untuk membuka jendela rumah itu, dan pada akhirnya Hansel berhasil masuk ke rumah tersebut. Saat Hansel berhasil masuk ke rumah itu, Hansel melihat ada banyak sekali makanan di atas meja, dan ia pun segera membawa makanan tersebut diam-diam. Gretel dengan hati-hati memperhatikan adiknya dari luar rumah. Namun tepat di belakang adiknya, Gretel melihat sesosok nenek yang agak menyeramkan. Tanpa pikir panjang, Gretel kemudian mencoba memperingatkan adiknya untuk segera keluar. Karena khawatir, ia mencoba membuka pintu rumah dengan menggunakan batu besar. Namun, usahanya tidak membuahkan hasil. Tak lama kemudian, nenek tua itu tiba-tiba keluar dari rumah bersama dengan adiknya. Nenek itu bernama Holda. Gretel dan Hansel masih belum tahu bahwa nenek itu adalah seorang penyihir. Kemudian, Holda bertanya mengapa anak kecil seperti mereka berada di tengah hutan. Gretel pun menjawab bahwa mereka diusir oleh ibu mereka karena masalah ekonomi. Setelah itu, mereka berdua akhirnya diizinkan tinggal untuk sementara di sana. Saat Gretel tertidur, ia mengalami mimpi buruk yang sangat-sangat aneh. Ia pun langsung terbangun karena mimpi buruk tersebut. Di pagi hari, mereka bertiga pun sarapan bersama. Hansel menyantap makanannya dengan sangat lahap, sedangkan Gretel terlihat kehilangan nafsu makan. Kemudian, Gretel menawarkan dirinya untuk membantu pekerjaan Holda untuk membalas kebaikannya. Holda pun langsung mengizinkan Gretel untuk membantunya. Saat Gretel sedang bersih-bersih, Holda berkata bahwa Gretel terkena sakit demam. Padahal yang sebenarnya, si Gretel kelihatan baik-baik saja. Kemudian, Holda membuatkan sebuah ramuan dan memberikannya pada Gretel sambil berkata bahwa setelah Gretel meminum ramuan itu, keesokan harinya ia akan berubah menjadi sosok yang berbeda. Setelah meminumnya, Gretel belum merasa ada perubahan pada dirinya. Di malam hari, saat ia tertidur, Gretel mengalami mimpi buruk lagi. Di mimpi itu, Gretel berada di sebuah ruangan yang hanya terdapat kain saja. Tiba-tiba terdengar suara berbisik yang menyuruhnya untuk masuk ke ruang bawah tanah rumah Holda. Di ruangan itu tiba-tiba terdapat beberapa mayat di atas meja yang telah ditutupi dengan kain. Gretel pun mencoba untuk melihat mayat itu, dan dia berteriak ketakutan setelah melihatnya. Setelah itu, Gretel pun terbangun dari tidurnya. Ia merasa bahwa mimpinya itu adalah sebuah peringatan untuk segera pergi dari rumah itu. Kemudian, ia membangunkan Hansel dan menyarankan agar mereka pergi dari rumah itu secepatnya dan melanjutkan perjalanan mereka ke Rimbawan. Lama-kelamaan, Gretel mulai merasa aneh dengan rumah ini. Dari mana Holda mendapatkan banyak sekali makanan, padahal di hutan itu sama sekali tidak ada peternakan. Gretel kemudian menjelaskan bahwa ada sesuatu yang buruk di rumah ini. Ia merasa ada banyak jiwa yang terperangkap di dalam ruang bawah tanah. Namun Hansel menolak untuk pergi karena ia sudah sangat nyaman berada di rumah tersebut. Siang harinya, Hansel pergi ke hutan untuk berlatih menggunakan kapak. Sesekali, ia menemukan lambang pentagram yang sering dikaitkan dengan penyihir. Hansel pun mulai merasa curiga dengan sosok Holda. Di lain tempat, saat Gretel sedang mengambil lap di sebuah ruangan, Gretel melihat terdapat pintu tersembunyi. Ia sebenarnya ingin menyelidiki ruangan di balik pintu itu. Namun, ia dipanggil oleh Holda untuk segera menghadapnya. Kemudian, Holda mengajak Gretel untuk mencoba menggunakan kekuatan sihir. Holda tahu bahwa Gretel memiliki potensi besar untuk menjadi seorang penyihir. Maka dari itu, Holda mulai mengajari Gretel membuat ramuan dan menggunakan tongkat sihir. Di sini, si Gretel mulai menyadari potensinya dalam belajar ilmu sihir. Dan akhirnya, dia pun mulai tertarik dengan dunia sihir. Saat malam tiba, Hansel meminta Gretel untuk pergi dari tempat itu secepatnya karena Hansel merasa takut tinggal di sana. Namun, Gretel sudah mulai nyaman tinggal di sana akibat ilmu sihir yang diajarkan oleh si Holda.
Karena sudah ketagihan dengan ilmu sihir, akhirnya dia menolak untuk pergi. Gretel berniat untuk terus belajar ilmu sihir karena dia ingin menjadi penyihir yang baik. Hansel terus merengek ingin pergi dari tempat itu. Gretel pun muak dengan tingkah adiknya. Ia kemudian memarahi adiknya dan menyeretnya keluar dari rumah nenek itu. Kemudian Gretel meninggalkan Hansel sendirian di sana. Hansel yang ketakutan terus-menerus berteriak memanggil nama Gretel. Namun Gretel tidak mau mendengarkannya. Gretel yang sekarang tidak seperti Gretel yang biasanya. Menurut gua, ini efek dari ramuan yang diberikan oleh nenek itu kepada Gretel. Saat Hansel sendirian di luar, ia melihat seorang wanita dengan pakaian hitam yang mengajaknya untuk mengikutinya. Di sini, Hansel seperti sedang dikendalikan, dan ia pun terpaksa untuk mengikuti wanita itu. Di pagi hari saat Gretel terbangun, Hansel telah menghilang. Gretel berpikir bahwa semua kejadian yang ia lakukan kemarin terhadap adiknya hanyalah sebuah mimpi. Namun kenyataannya, Gretel benar-benar membuang adiknya sendiri. Gretel pun masih tidak percaya bahwa ia bisa melakukan hal seburuk itu pada adiknya sendiri. Ia pun mulai mencari Hansel, namun ia tak kunjung menemukannya. Gretel kemudian bercerita kepada Holda tentang Hansel yang telah menghilang. Akan tetapi, Holda dengan santainya menyuruh Gretel untuk tenang karena Hansel hanya beban bagi Gretel. Di malam hari, Gretel masuk ke ruangan di balik pintu tersembunyi yang ia temui beberapa hari yang lalu. Ternyata, pintu tersebut mengarah ke ruang bawah tanah rumah Holda yang mirip seperti mimpi waktu itu. Saat ia masuk ke sana, Gretel melihat Hansel sedang duduk dengan tatapan kosong. Gretel pun mencoba menyadarkan Hansel, namun Hansel sudah dikendalikan oleh penyihir Holda. Tak lama kemudian, Holda muncul di ruangan itu dengan wujud aslinya yang merupakan seorang wanita berparas cantik, berambut hitam panjang dengan banyak tato di tubuhnya. Ternyata Holda menyamar sebagai nenek-nenek agar ia bisa menjebak anak-anak dan memakan mereka. Holda dengan sengaja memakan anak-anak agar ilmunya menjadi lebih kuat dan tentunya agar ia tetap awet muda. Kemudian Holda mengambil bak yang berisi isi perut anak-anak yang telah ia tangkap sebelumnya. Lalu isi perut tersebut diubah menjadi makanan dan kue-kue yang lezat. Gretel pun tampak tidak percaya dengan apa yang dilihatnya sendiri. Ternyata selama ini matanya telah ditipu oleh Holda. Selama tinggal di rumah itu, Gretel dan Hansel diberi makan isi perut yang sudah diubah menjadi makanan yang terlihat lezat. Setelah mengetahui bahwa Holda adalah penyihir jahat, Gretel mencoba untuk bersikap seperti tidak tahu apa-apa. Holda kemudian ingin pergi keluar. Saat Gretel bertanya kemana ia akan pergi, Holda tidak menjawab pertanyaannya. Holda pun segera pergi ke tengah hutan. Di sana ia berubah ke wujud aslinya. Saat Holda kembali ke wujud aslinya, ia segera muntah-muntah. Dan menurut gua, Holda muntah-muntah karena dia mulai kehilangan kekuatannya. Di sini, Holda akan memakan Hansel sebagai santapannya. Dan kenapa Holda tidak memakan Gretel saja? Karena si Holda ini ingin Gretel menjadi penyihir sama seperti dirinya. Balik lagi ke Gretel. Setelah Holda pergi, Gretel pun mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan Hansel. Saat Holda pulang, ia pun berbincang-bincang dengan Gretel. Holda kemudian meminum teh buatan dari Gretel yang sudah dicampur oleh sesuatu. Holda pun mulai bertanya mengapa Gretel memberinya teh yang berisi obat tidur. Namun Gretel tidak menjawabnya. Kemudian Gretel meminta Holda untuk melepaskan Hansel, namun Holda menolaknya. Holda ingin Gretel menjadi penyihir jahat, tetapi Gretel tidak mau karena ia tidak ingin menjadi seperti Holda. Kemudian Holda menunjukkan masa lalunya kepada Gretel. Holda adalah ibu dari anak kecil yang kita lihat di awal film ini. Anak kecil itu merupakan penyihir yang memiliki hati busuk. Anak kecil itu tega membunuh ayahnya sendiri yang membuat si Holda sangat-sangat marah. Itulah alasan mengapa Holda sangat membencinya karena telah membunuh suami Holda. Akhirnya Holda marah dan langsung membuang putrinya di tengah hutan. Namun setelah membuang putrinya itu, si Holda tidak bisa berhenti memikirkan anaknya yang telah ia tinggalkan di hutan. Anak itu seperti hidup di dalam tubuh Holda dan terus mengganggu pikiran Holda. Karena terus diganggu lewat pikirannya, membuat Holda seperti memiliki kekuatan yang sama layaknya seperti anaknya yang dibuang di tengah hutan. Hal itulah yang membuat Holda percaya akan kegelapan.
Karena kekuatan itu membuat dirinya tidak bisa dikontrol dan ia dengan tega memakan kedua anaknya. Holda pun merasakan kekuatan yang besar di dalam dirinya. Akhirnya, Holda memutuskan pergi ke hutan untuk menyamar sebagai nenek-nenek agar ia bisa menjebak anak-anak dan memakan mereka untuk mendapatkan kekuatan dan tentunya agar tetap awet muda. Setelah melihat masa lalu Holda, Gretel tersadar di meja makan ruang bawah tanah. Tangannya diikat pada meja tersebut agar ia tidak memberontak. Holda berencana untuk memasak Hansel dan menyuruh Gretel untuk memakan Hansel sehingga Gretel bisa menjadi penyihir seutuhnya. Gretel pun tidak tinggal diam. Dengan kekuatan sihir yang ia pelajari, Gretel berhasil mengendalikan tongkat sihir Holda. Tongkat sihir itu kemudian menjepit leher Holda ke tembok sehingga membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Api yang digunakan untuk memanggang Hansel malah menyambar tubuh Holda dan langsung membuat Holda tewas seketika. Setelah kejadian itu, Gretel mengirim Hansel pulang ke rumah mereka, sedangkan Gretel memilih untuk tetap tinggal di rumah Holda. Gretel ingin menjadi penyihir untuk membantu banyak orang. Setelah kematian Holda, semua jiwa yang terperangkap di rumah Holda pun terbebas. Gretel pun bahagia karena ia telah membebaskan jiwa-jiwa tersebut. Tak lama kemudian, jari-jari Gretel berubah menjadi hitam sama seperti jari-jari tangan Holda. Dan film pun selesai. Masih ada pertanyaan mengenai ending ini. Dan sekarang, gue akan mencoba untuk menjelaskan ending dari film ini. Di ending film ini, Gretel dan Hansel mengambil jalan yang berbeda. Gretel mengirim Hansel kembali pulang ke rumah agar Hansel bisa hidup dengan normal. Sedangkan Gretel akan menetap di rumah Holda untuk memperdalam ilmu sihir yang dimilikinya. Kelak, ia akan menggunakan ilmu sihir untuk melakukan banyak kebaikan. Namun di ending ini, jari tangan Gretel berubah menjadi hitam. Dan muncul pertanyaan lagi, akankah Gretel menjadi penyihir jahat seperti Holda? Mengingat jari tangan Holda juga berwarna hitam. Nah, menurut gua pribadi, Gretel bisa saja menjadi penyihir yang baik, asalkan dia bisa menghindari godaan dari kegelapan. Kita bisa lihat Holda. Sebelum Holda menjadi jahat, ia adalah wanita yang baik. Namun setelah ia terpengaruh oleh kekuatan kegelapan, yaitu anaknya sendiri, si Holda berubah menjadi wanita jahat dan tega memakan kedua anaknya untuk mendapatkan kekuatan yang berlimpah. Jadi selama Gretel bisa menjaga dirinya dari godaan kegelapan, Gretel pasti bisa menjadi penyihir yang baik. Semua tergantung pada pilihan Gretel di masa depan. Oke, itu sedikit penjelasan dari gua mengenai ending di dalam film ini. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini ya. Kalau kalian ada yang mau request film atau mereview sebuah film, silakan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.